Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada ya. Di kesempatan siang hari ini kita tidak akan memberikan satu analisa atau memberikan pemetaan. Kita di siang hari ini akan membahas beberapa pertanyaan ya. Satu pertanyaan yang sering disampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa trading dengan modal kecil ya. Yang banyak masuk ke tim redaksi untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana cara trading dengan modal kecil ya. Contohnya adalah dengan modal Rp500.000 ya. Bagaimana cara trading ya dengan modal hanya Rp500.000 ya. Apakah ini bisa kita jadikan sebagai modal yang cukup, atau sebaliknya, atau bahkan dengan modal kecil ini kita bisa berkembang menjadi lebih besar ya. Nah, nanti kita akan coba membahas bagaimana kita bisa trading dengan modal yang kecil ya. Sekali lagi, trading adalah satu bisnis di mana setiap bisnis setidaknya harus sudah siap modal yang kita gunakan untuk melakukan transaksi bisnisnya. Untuk mengembangkan usaha kita, setidaknya ada modal yang harus sudah kita siapkan. Berapapun itu bergantung pada bisnis yang kita jalankan. Tidak terkecuali bisnis trading membutuhkan satu modal untuk kita melakukan transaksi jual dan belinya. Nah, dalam pertanyaan ini ada teman-teman yang menanyakan, apakah kalau dengan modal 500.000 ini kita bisa melakukan transaksi atau bisa trading dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Teman-teman semuanya yang mungkin sudah berkecimpung lama dalam dunia trading tentu akan memahami. Tetapi bagi teman-teman yang baru menekuni dunia trading, yang pertama, untuk masuk dalam dunia trading tentu ada banyak pertimbangan ya, karena bisnisnya online. Kemudian mungkin ada rasa was-was untuk kita menginvestasikan modal yang lebih besar. Atau mungkin kita hanya, atau teman-teman yang pemula hanya, mohon maaf, punya modal 500.000 ya untuk ikut di dalam bisnis trading ini. Kira-kira bagaimana prospeknya, kemudian bagaimana cara tradingnya. Perlu teman-teman juga ketahui bahwa trading adalah bisnis. Dalam bisnis selalu ada kaitannya dengan modal dan tingkat potensi yang kita dapatkan. Semakin besar yang kita investasikan, maka semakin besar pula potensi untuk kita mendapatkan keuntungan di sana. Nah, kembali ke materi ya, kembali ke topik dengan modal Rp500.000. Jadi kalau dengan modal Rp500.000 ini saya anggap misalnya dengan kurs 10.000 saya konversi menjadi $50. Apakah dengan $50 ini kita bisa trading? Jawabannya tentu bisa. Tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih yang bisa mencukupi kebutuhan kita tentu akan sulit. Jadi kita harus realistis. Harus betul-betul realistis. Dengan modal $50 ini, kalaupun kita menggunakan akun standar pun akan kesulitan. Sehingga satu-satunya cara ada kita bisa menggunakan akun sen, di mana di dalam $1 itu sama dengan 100 sen. Sehingga $50 ini kalau kita buat akun sen, maka akan menjadi 5.000 sen. Nah, dari angka inilah nanti kita bisa mendapatkan ketahanan yang lebih. Dengan modal ini nanti setidaknya kita bisa mengasah skill kita, mengasah keahlian kita sambil mengumpulkan ya modal
yang mungkin bisa kita tambahkan atau bisa kita mengumpulkan profit sedikit demi sedikit ya. Tentu kalau nanti kita di dalam transaksi profit kita adalah 100 sen, maka yang kita dapatkan adalah $1. Nah, berkaitan dengan modal ini, sekali lagi, apakah nanti mampu atau tidak untuk mengcover kebutuhan, tentu akan sangat bergantung kepada modal yang kita gunakan ya. Kalau 500 ini terus terang sangat sulit untuk kita berkembang dan bisa menjadi bagian yang bisa mengcover kebutuhan kita. Sehingga bagi teman-teman yang mau menekuni dalam dunia trading khususnya, apakah forex, saham, kripto atau mungkin aset-aset yang lain, perlu dipertimbangkan ya, karena trading ini high risk dan high return dengan resiko yang tinggi. Kalau kita hanya buat main-main, kalau kita hanya untuk iseng-iseng, tentu sangat merugikan kita sendiri, baik waktu, baik tenaga maupun pemikiran kita akan tercurah di sana, dan yang kita dapatkan tidak sebanding dengan usaha kita. Makanya ketika kita mau menekuni dunia trading, maka pertama silahkan, kita bisa banyak belajar dulu, kita bisa banyak praktek, bisa banyak mengeksplor kemampuan kita dengan akun demo dulu. Setelah itu baru kita mempersiapkan modal yang cukup ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita seandainya hanya misalkan punya modal 500.000 bagaimana? Iya, saran saya kalau bisa dikumpulkan dulu sambil kita belajar dengan strategi kita, dengan membaca teknikal, dengan mempersiapkan recovery, risk manajemennya dan sebagainya. Sambil juga nanti mencari sistem yang tepat. Nah, karena pertanyaannya ini berkaitan dengan modal yang mini, modal kecil, maka saya hanya menjawab sesuai dengan yang ditanyakan, walaupun ini tidak cukup untuk kita gunakan sebagai modal dasar dulu ya, untuk modal dasar. Baik, kita kembali ke modal $50 ya. Kembali lagi modal $50, kita buat akun sen dulu jadi 5.000, sehingga angka 5.000 ini sebagai modal awal kita, atau setara dengan Rp500.000 dengan kurs $1 adalah 10.000. Kemudian bagaimana cara kita bertrading atau cara kita mendapatkan keuntungan? Berapa kira-kira yang realistis, berapa kira-kira yang potensial, berapa lot yang kita gunakan, satu hari berapa transaksi ya. Oke, kita merujuk pada target yang realistis. Kita merujuk pada target yang realistis. Target realistis kita buat 1 bulan itu 5 sampai 10% ya. Katakanlah kita pakai yang 5 sampai 10% ya, tidak usah sampai 20%. Menguji dulu 5 sampai 10% per bulan ya, bukan per hari. 5 sampai 10% per bulan, karena kita mengambil yang realistis dulu. Seiring waktu perkembangan skill kita semakin bagus, maka pelan-pelan kita bisa nanti naikkan. Oke, dengan target realistis 5 sampai 10% per bulan, kemudian kita resikokan 2% per transaksi. Kemudian dengan batasan resiko setiap transaksi yang kita lakukan, misalkan salah, kita batasi dengan menggunakan 50 sampai 70 pips ya. Resiko yang kedua dengan menggunakan antara 500 sampai 700 pergerakan atau 50 sampai 770 pips ya. Sehingga
target kita, sehingga target kita ini kita masuk ke target dulu. Saya ambil misalkan 10% per bulan, itu artinya 0,5% satu harinya, 0,5% satu harinya. Jadi satu hari itu 0,5% per hari. Artinya kalau dengan modal 5.000 atau 5.000 sen ini, maka target kita sehari adalah 5.000 dikali 0,5 ya. Kita hitung dulu, 5.000 dikali 0,5. Oke, dibagi 100. Satu hari target kita adalah 25 sen. Satu hari target kita adalah 25 sen. Oke, kita coba hitung lagi ya. 5.000 saya kali dengan 0,5, kemudian saya bagi dengan 100 ya. Target kita adalah 25. Target kita adalah 25. Kemudian lot yang kita gunakan bagaimana ya? Lot yang kita gunakan ini target kita adalah 25. Oke, ini kita gunakan ya dengan persentase satu bulan adalah 10%. Kemudian 2% dari 5.000 ya, 2% dari 5.000 kita hitung dulu. 2% dari 5.000 kali 2 dibagi 100 ya, resiko kita adalah 100. Resiko kita adalah 100 minus 100 sen kalau nanti berbalik ya, minus 100 sen kalau kita menggunakan resiko 2% per transaksi. Kemudian lot yang kita gunakan bagaimana ya? Kita masuk ke lot ya sekarang ya. Saya coba untuk terangkan di sini untuk mencari lotnya. Tadi sudah targetnya adalah 25 sen. 25 sen per hari, atau targetnya tadi 10% ya, 10% dikali 5.000 maka akan ketemu 500 ya. Ya, target satu bulan adalah 10%, 10% dari 5.000 adalah 500, ini per bulan ya, per bulan. Sehingga dalam satu hari minimal adalah 25. Kemudian bagaimana dengan lot yang kita gunakan? Lot yang kita gunakan adalah ini dari resikonya 25 kita bagi dengan 500 ya. 25 kita bagi dengan 500. Jawabnya adalah 0,05. 500 ini kita dapatkan dari mana? 500 ini kita dapatkan dari resiko yang kita ambil dengan menggunakan pips tadi ya, atau 50 pips ya. Kemudian targetnya satu hari adalah 25 sen, kemudian risikonya 500, sehingga ketemulah lotnya 0,05. Dengan lot 0,05 ini untuk mendapatkan target satu hari 25 sen, maka kita bagi ya, kita bagi 25 kita bagi dengan 0,05, maka satu hari kita butuh 500 pergerakan atau 50 pips.
Satu hari kita butuh 500 ya, 500 detak atau 500 pergerakan atau setara dengan 50 pips. Satu hari targetnya hanya 50, hanya 500. Sehingga dengan lot 0,05 ini kalau per transaksi kita targetkan misalnya 100 pergerakan, maka kita butuh 5 kali transaksi. Dengan target 500 ini per hari ya, per satu hari itu targetnya 500. 500 ini kalau per transaksi kita hanya butuh 100 pergerakan atau 10 pips dengan lotnya 0,05, maka kita butuh 5 kali transaksi ya, dengan lot yang sama dengan target per transaksi close profitnya 100 pergerakan, maka nanti akan ketemu totalnya 5 kali 5 sehingga 25 sen. Berapa 25 sen ini? Ya 25 sen kalau kita tercapai kita bagi 100, maka satu hari 0,25 dolar. Kalau kita menggunakan kurs tetap 10.000 misalnya, maka sehari kita dapat 2.500. Keuntungan kita rata-rata 2.500. Besar apa kecil? Ya silakan dikembalikan ke masing-masing. Kebutuhan kita berapa? Apakah itu bisa mencukupi kebutuhan kita atau tidak? Silakan dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi yang kita sampaikan ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Modalnya 500.000, kita konversi dalam akun sen menjadi 5.000 dengan kurs tetap 1 dolarnya adalah 10.000. Kemudian dengan kurs 10.000 itu dapatlah 5.000 sen. Dari 5.000 sen itu kita menggunakan resiko 2% per transaksi, kemudian 500 atau 50 pips per resiko setiap berbalik, atau biasa saya sebut dengan 500 pips itu, maka didapatilah lotnya 0,05. Apakah kita bisa menggunakan lot yang lain? Silahkan nanti disesuaikan, kalau mau dinaikkan diturunkan, tentu selama batasan resiko yang kita ambil sudah masih realistis, masih masuk akal dan masih jauh dari resiko yang tinggi, tentu masih aman-aman saja ya. Silahkan kita menggunakan batasan resiko sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing. Dengan lot ini target per bulannya 10%, satu hari adalah 0,5%, maka satu hari dibutuhkan 25 sen untuk mendapatkan satu bulan itu 500 dolar. Nah, untuk bisa mendapatkan 25 sen per hari, maka setidaknya kita harus tercapai 500 pergerakan atau 50 pips. Dari 50 pips tadi, dari 500 tadi, kita kembalikan, kita exitnya saat profit berapa. Kalau misalkan saat profit kita exitnya rencananya 200, maka kita butuh 3 kali transaksi ya. Kalau kita per transaksi hanya 100 misalnya, maka kita butuh 5 kali transaksi. Dengan masing-masing transaksi lotnya 0,05, targetnya minimal per transaksi adalah 100 atau 5 sen, sehingga 5 kali menjadi 25. Nah, kemudian bagaimana dengan resikonya? Bagaimana dengan resikonya atau rewardnya bagaimana? Kalau kita menggunakan resiko per transaksi 2%, maka ketika 3-4 kali transaksi kita salah, maka kita harus exit atau kita harus tutup transaksi kita harus tutup MetaTrader kita, melanjutkan di hari esok. Ketika 3 kali 4
kali transaksi berturut-turut salah atau kena stop loss, berarti ada yang kurang maksimum yang kita pahami. Apakah cara membaca teknikalnya atau manajemen resikonya, atau mungkin kurang sabar kita di dalam melihat peluang-peluang yang ada di sana. Kemudian batasan tadi sudah kita sampaikan ya, satu kali transaksi kita sudah batasi apakah menggunakan 500, apakah menggunakan 2% dari modal ya, silakan nanti ditentukan sendiri. Bagaimana dengan risk dan reward rasionya, RR-nya ya, kita gunakan bandingan 1:2 juga boleh, 1:1 juga boleh ya. Yang paling penting, yang paling nyaman mana yang kita gunakan yang menurut kita lebih menguntungkan. Karena kalau kita menggunakan trading harian dengan target hanya mungkin target kita 500, tentu nanti resikonya akan makin kecil. Ya, resikonya 250 kalau 1:2. Nah, saya tidak sarankan di trading harian ini atau trading jangka pendek ini menggunakan risk dan reward ratio 1:2. Gunakan 1:1 atau kita bisa menggunakan perbandingan 1:2 dengan catatan berapa kali transaksi yang dimana endingnya itu harus 1:1 lebih ya. Artinya 1:1 lebih itu kalaupun nanti bisa maksimum kita capai. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sulit, maka tidak perlu kita harus dengan bandingan 1:1, 1:2. Karena minimal adalah menekan atau mengecilkan, meminimalisir tingkat kerugian. Meminimalisir kerugian. Suatu saat kita akan dihadapkan pada pasar yang memang sulit untuk kita bisa bertahan profit dalam satu hari ya. Tidak masalah, satu hari rugi, 2 hari rugi pun tidak masalah. Tetapi endingnya di dalam satu periode tertentu, misalkan 1 bulan, ini risk dan reward rasionya harus lebih besar ya. Kalau tidak lebih besar berarti rugi. Kalau masih rugi berarti belum memahami, belum siap kita dengan real account. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan modal kecil pun jangan berkecil hati, kita bisa bersemangat untuk terus belajar, mengeksplor kemampuan kita dengan berbagai macam kondisi pasarnya, dengan berbagai macam strategi recovery-nya yang endingnya bisa mempertahankan konsisten profit kita. Selama kita belum siap, maka belajarlah dengan akun demo dulu. Ketika kita sudah punya modal tapi belum cukup, belajarlah dan bersabarlah untuk kita mengumpulkan modal menjadi lebih besar, sehingga tidak nanggung, sehingga tidak hanya buang-buang modal kita sedikit, kita deposit kemudian hilang lagi, habis lagi, deposit lagi, habis lagi, dan seterusnya. Lebih baik dikumpulkan menjadi satu modal yang lebih besar sehingga kita lebih leluasa mendapatkan keuntungan yang lebih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, sampai ketemu di kesempatan berikutnya di video-video yang lain yang membahas berbagai pertanyaan yang disampaikan teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.